به نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تهب لنا منه أكمل الإمداد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك بقدر عظمة ذاتك عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malam ini di malam Selasa pertama di tahun baru 2022 Hijri Masehi. Di tahun 2022 Masehi atau tahun Miladiyah. Bertepatan dengan di penghujung bulan Jumadil Ula. Dan setelah Jumadil Ula kita akan memasuki bulan Jumadil Akhirah atau Jumadil Thaniyah. Lalu berikutnya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tanpa terasa waktu berjalan hari, minggu, bulan, tahun. Masing-masing mungkin di antara kita memahami dan menyadari akan kelalaiannya. Kita menyadari akan kekurangan kita masing-masing. Apabila di tahun yang lalu mungkin banyak hal-hal yang membuat kita lalai, membuat kita lupa kepada Allah, atau juga kekurangan kita di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, maka di tahun 2022 ini semoga kita dapat menambalnya, menutupinya, dan memperbaikinya ya. Walaupun ini bukan tahun Islam, bukan tahun Hijriyah, tetapi tidak ada salahnya kalau kita mengadakan muhasabah, introspeksi diri. Kita evaluasi diri kita, kekurangan apa di tahun yang lalu 2021 yang sudah lewat, dan ini tahun 2022. Semoga kekurangan kita di tahun yang lalu kita memperbaikinya di tahun ini. Mungkin di tahun kemarin malas ngaji, kurang begitu semangat, kurang begitu besar keinginannya untuk menghadiri majelis ilmu atau untuk memahami ilmu agama. Untuk memahami agama kita kurang semangat. Tahun ini semoga kita diberikan kekuatan untuk kita meningkatkan semangat dan kemauan kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah bitaufiq, ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nalhaqul fariq. Kita memohon taufik, kekuatan dari Allah Ta'ala yang menjadikan kita sadar dan kita berharap digolongkan bersama orang-orang salihin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha. Kalau kita baca di terjemahannya, di terjemahan di Al-Quran, terjemahan Departemen Agama, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nyawanya siapa? Tanzi'u arwahal kufar, yang mencabut roh orang kafir, yang mencabut rohnya orang kafir dengan keras, dengan menyakitkan, dengan penuh rasa sakit. Kalau orang kafir, tapi orang mukmin subhanallah beda. Wan nasyitati nashta, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Diartikan di sini demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Tafsirannya al malaikatu tanshutu arwahal mu'minin ay tasulluha birifqin. Malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin atau roh arwah orang mukmin dengan lemah lembut. Jadi beda perlakuan malaikat kepada kaum mukminin, kepada orang mukmin dengan orang kafir. Kepada orang kafir dengan keras. Itu an-nazi'at, al-malaikatu tanzi'u arwahal kufar gharqan naz'an bisyiddatin, dengan keras. Tapi kepada orang yang beriman dengan lemah lembut.
Karena apa? Ya karena mereka tentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah kepada mereka, maka malaikat pun memperlakukannya dengan kasih sayang. Maka malaikat pun memperlakukan mereka dengan lemah lembut, dengan penuh kehati-hatian, dan yang menjadikan mereka tidak sakit, sehingga menjadikan mereka tidak sakit. Karena apa? Karena tentu atas perintah Allah. Karena Allah Ta'ala ridho kepada mereka orang-orang yang beriman, maka ketika Allah Ta'ala ridho mencintai mereka orang yang beriman, orang-orang salihin, semua malaikat pun akan mencintainya. Ketika malaikat sudah mencintai orang mukmin, maka malaikat mengatakan dan memerintahkan kepada seluruh makhluk untuk mencintai orang itu. Maka mereka menjadi orang-orang yang dicintai, yang mahbub. Kita tidak bisa menjadikan orang kepada kita itu ridho, senang semuanya. Enggak, walaupun dengan harta. Dengan harta sekalipun menjadikan semua manusia itu ridho, senang kepada kita, enggak mungkin. Enggak mungkin, sekalipun kita berikan apapun yang mereka inginkan. Sekalipun kita bantu dengan apapun yang mereka inginkan. Tetapi mereka manusia akan mencintai seseorang jika orang tersebut telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada segelintir orang mungkin hasud, dengki kepada orang yang mendapatkan nikmat, itu sudah umum. Itu sudah menjadi sunnatullah, undang-undang, dan memang sudah ketetapan Allah Ta'ala. Setiap orang yang mendapatkan nikmat pasti ada yang iri, yang dengki kepadanya. Kullu dhi ni'matin mahsud. Kullu dhi ni'matin mahsud. Setiap orang punya nikmat pasti ada yang hasud, ada yang dengki dan iri. Gak mungkin kita menjadikan semua orang cinta sama kita. Gak mungkin kita berharap semua orang suka, cinta, pro sama kita. Gak mungkin. Pasti ada orang yang gak suka. Maka ketika seseorang telah dicintai oleh Allah Ta'ala, mau tidak mau, biasanya semua orang akan suka kepada dia, akan mencintai dia. Karena apa? Karena dia sudah mahbub di sisi Allah. Dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mahbub, maka semua manusia akan mencintainya. Nah, orang yang beriman ketika dicabut rohnya dengan lemah lembut. Wan nasyitati nashta, al malaikatu tanshitu arwahal mu'minin ayatasuluha birifqin. Wasabihati sabha. Wasabihati sabha diartikan di dalam terjemahannya, sungguh kamu akan dibangkitkan. Enggak. Kok di situ? Wasabihati sabha. Pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Begitu artinya ya. Bukan, ini kok terjemahnya begitu nih, beda nih. Malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Kadang terjemahan di Quran yang terjemahan Departemen Agama tuh sama tafsiran suka sedikit beda. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Demi malaikat yang turun bi amrihi ta'ala, dengan atas perintah Allah Ta'ala. Aitanzilu, turun dengan cepat. Malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Malaikat yang merupakan ciptaan Allah Ta'ala, yang mereka tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan selalu tunduk taat atas apa yang diperintahkan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Baik itu untuk turun dari langit ke bumi, baik untuk naik dari bumi ke langit. Malaikat penjaga siang, ada malaikat penjaga malam. Malaikat penjaga siang turun di waktu subuh. Malaikat penjaga malam turun di waktu asar. Jadi malaikat penjaga siang turun di waktu subuh, malaikat penjaga siang turun di waktu asar.
Maka berkumpul ketika subuh dan asar itu dua kelompok malaikat. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Di dalam hadis Nabi bersabda, yata'aqabuna fikum, silih berganti malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Mereka berkumpul pada waktu subuh dan asar. Waktu subuh malaikat penjaga siang turun, akan bertugas menjaga siang. Waktu asar malaikat penjaga malam turun, akan memulai menjaga malam. Malaikat penjaga siang asar menaik ke langit, karena udah selesai jaga siang di sore hari. Malaikat malaikat penjaga malam di waktu subuh mereka akan naik ke langit, sudah selesai jaga malam. Kalau bahasa kita aplusan, sip-sipan. Jadi ya pakai sip-sipan ini bukan cuma manusia aja, bukan cuma karyawan, bukan cuma pegawai, tapi malaikat berganti shift atau juga aplusan, penjaga siang dan penjaga malam di waktu subuh dan asar mereka berjumpa. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, bagaimana keadaan mereka ketika kalian tinggalkan? Maka para malaikat mengatakan, kami menemui mereka dalam keadaan sholat dan meninggalkan mereka juga dalam keadaan sholat waktu asar sama subuh. Nah, ini ada kaitannya dengan malaikat yang turun dengan cepatnya dari langit. Wassabihati sabha, ay tanzilu, turun ke bumi. Tapi nggak boleh kita membayangkan, menghayalkan bagaimana turunnya malaikat. Malaikat memang memiliki sayap, tetapi jangan kita bayangkan seperti sayapnya burung, sayapnya Batman, Superman. Jadi nggak boleh kita membayangkan malaikat memiliki sayap. Ja'ilil malaikati uli ajnihatin matsna wa thulatha wa ruba. Allah Ta'ala yang menciptakan, yang menjadikan malaikat ada yang memiliki sayap 2, 3, 4 bahkan lebih daripada itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW, beliau pernah melihat malaikat Jibril memiliki situ mi'ah janah, 600 sayap. Sayapnya malaikat jika dibentangkan tuh menutupi langit dan bumi, nutupi langit sama bumi. Langit sama bumi ketutup, bayangin gimana besar. Langit dan bumi ketutup. Tapi malaikat tidak membutuhkan tempat, nggak makan tempat. Di majelis ta'lim, di rumah orang-orang salihin tentu ada malaikat. Bahkan di hadapan kita ada malaikat. Malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat raqib pencatat kebaikan dan malaikat atid pencatat keburukan. Malaikat tidak membutuhkan tempat. Coba di Masjid Baitur Rahman ini, kalau malaikat butuh tempat, nggak cukup ini. Jangankan segini, selapangan bola aja nggak cukup. Di gurun pasir, padang pasir aja nggak cukup. Kalau malaikat membutuhkan tempat, tapi mereka tidak membutuhkan tempat. Malaikat nggak makan, nggak minum. Wal malakul ladzi bila abin wa la aqlala syurba wa la nauma lahum, di dalam kitab Nazam Aqidatul Awam. Malaikat nggak punya ayah dan ibu, malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Ada perempuan ngaku malaikat. Perempuan ngaku malaikat. Doyan bakso. Masa malaikat makan bakso, makan gado-gado. Jangankan malaikat, nabi aja nggak ada perempuan. Nabi itu laki-laki. Nabi Rasul sebenarnya laki-laki, nggak ada perempuan. Apalagi malaikat. Malaikat bukan manusia. Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Memang Allah Ta'ala ciptakan dari cahaya. Nabi dan Rasul saja yang Allah Ta'ala ciptakan dari manusia, tetapi tidak ada dari jenis perempuan, tidak ada dari kaum Hawa, laki-laki semuanya. Tapi kalau jadi orang saleh, banyak wanita-wanita salihah, bahkan mencapai derajat kewalian, waliyah. Dan mereka tidak kalah amalnya dengan orang laki-laki. Yang laki-laki mungkin di zaman sahabat pergi ke medan perang, jihad fisabilillah, yang perempuan juga begitu. Ada pahala yang lain, menjaga harta suaminya, merawat dan mendidik anak-anaknya, itu juga pahala jihad. Bukan hanya ke medan perang saja, jihad itu luas maknanya dan banyak ragamnya jihad itu.
Bahkan ketika dia menjaga kehormatannya, dia tidak keluar kecuali atas izin suaminya. Luar biasa pahalanya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'a zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita dia salat 5 waktu, menjaga salatnya 5 waktu, mendirikan salat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia taat kepada suaminya, maka dikatakan silahkan kamu masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki, yang kamu inginkan, dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Bahkan orang-orang saleh di zaman dahulu, wanita-wanita salehah yang terkenal seperti Rabi'atul Adawiyah, di Hadramut ada namanya Syekhah Sultan Az-Zubaidi, seorang wanita salehah, wali besar, tingkat tinggi, wali tingkat tinggi perempuan juga ada yang seperti itu. Seperti Rabi'atul Adawiyah yang masyhur. Dan di Hadramut ada yang seperti Rabi'atul Adawiyah, bahkan lebih. Namanya Syekhah Sultan Az-Zubaidi, luar biasa itu. Beliau rajin bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hobi gemar bersolawat kepada Nabi sampai ribuan dalam sehari. Solawatnya sampai beliau memiliki kedudukan tingkatan berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar, dalam keadaan bangun, dalam keadaan yaqadhah, bukan mimpi lagi. Jumpa Nabi bukan mimpi, bukan di dalam tidur lagi, dalam keadaan bangun, dalam keadaan melek. Dan ketemu sama Nabi, jumpa dengan Nabi dalam keadaan melek, itu tingkatan wali yang tertinggi. Nah, di Hadramut ada wanita yang solehah, yang waliyah seperti itu. Namanya Syekhah Sultanah Az-Zubaidi binti Ali. Sultanah binti Ali Az-Zubaidi. Luar biasa, Masya Allah. Ada kalanya seorang wanita mengalahkan 1000 orang laki-laki. Ya seperti beliau ini. Seperti Rabi'atul Adawiyah, seperti Sultanah binti Ali Az-Zubaidi radhiyallahu anhuma wa anhunna ajma'in. La ilaha illallah. Fasabiqati sabqa. Fasabiqati sabqa diartikan apa di situ? Malaikat yang mendahului dengan kencang. Malaikat yang mendahului dengan kencang. Al malaikatu tasbiqu bi arwahil mu'minin ila jannah. Ya, sesuai. Malaikat yang mendahului arwah, ruh orang mukmin ke surga. Jadi dengan cepatnya mereka membawa arwah orang mukmin ke dalam surga. Sabaqa yasbiqu, mendahului dengan cepat. Tasbiqu. Al malaikatu tasbiqu bi arwahil mu'minina ilal jannah. Arwah itu zamannya ruh. Ruh, arwah. Apa sih itu ruh? Ruh itu apa sih? Coba ruh itu apa? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang ruh. Maka kata Allah Ta'ala kepada Nabi, sampaikan, katakan kepada mereka, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah kepada mereka, ruh itu urusan Tuhanku, urusan Allah. Ruh itu urusanku, kata Allah Ta'ala. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu pengetahuan kecuali hanya sedikit. Kecuali melainkan hanya sedikit saja. Jangankan ilmunya manusia biasa macam kita, ya ilmunya para aulia, para wali-wali Allah Ta'ala saja nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya para nabi dan para rasul. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan ilmu pengetahuannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ilmu pengetahuan manusia nggak ada apa-apa jika dibandingkan dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Nah, arwah orang-orang mukmin dibawa ke surga oleh para malaikat. Nah, ruh ini memang urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh memperdalam, membahas mengenai masalah ruh. Masalah ruh. Ruh yang Allah Ta'ala ciptakan bagi manusia yang dengannya dia bisa melihat, bisa mendengar, berfungsi semua organ tubuhnya.
Tetapi ketika rohnya sudah berpisah dari jasad yang dikatakan dengan al-maut. Apa itu al-maut? Kematian. Apa itu mati? Mufaraqatu ruh al-jasad. Berpisahnya roh dari jasad. Sehingga badan kita jadi dingin nih, anyep ya. Sekarang kan anget nih. Coba pegang tangannya masing-masing. Masih hangat atau udah dingin nih? Hangat ya, alhamdulillah. Masih hangat. Alhamdulillah masih hangat. Coba kalau dingin, anyep, ya Allah. Coba kita pernah memegang jenazah ya. Orang yang sudah meninggal, yang sudah berpisah rohnya dari jasad. Itu kan dingin, anyep ya. Ya Allah, subhanallah. Itulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah ta'ala. Sekarang kan masih hangat gitu ya. Walaupun di tempat dingin juga beda dinginnya. Dinginnya kita di tempat dingin sama yang sudah meninggal, yang sudah berpisah rohnya dari jasad. Subhanallah, beda. Nah, selagi masih roh di kandung badan, selagi masih kita hidup, ada kesempatan diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita memperbaiki diri, untuk kita bertobat, untuk kita menyiapkan bekal menuju akhirat, maka kita gunakan sebaik-baiknya. Intahizil fursah qabla an takuna ghussah, kata para ulama. Gunakan kesempatan sebelum dia mencekikmu, sebelum roh sampai di tenggorokan, di kerongkongan kita. Dan Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selagi rohnya belum sampai di kerongkongan atau di tenggorokannya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba sebelum rohnya di ghargharah, di tenggorokan atau di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan seperti Fir'aun, udah gak diterima sama Allah Ta'ala taubatnya. Fir'aun kan menyatakan taubat. Fir'aun menyatakan taubat tapi udah telat. Ketika tenggelam, dikembalikan itu air laut seperti aslinya, sebagaimana aslinya. Nabi Musa sudah selamat dengan umatnya, sudah nyebrang di tepi sana. Fir'aun ngejar dari belakang, dikejar sama Fir'aun dari belakang. Waktu dia mau ngejar Nabi Musa alaihissalam, dia ngeliat laut terbelah. Tuh, saya mau lewat tuh, terbelah laut katanya. Padahal mukjizatnya Nabi Musa. Dia sangka kebesaran dia tuh. Dia sangka mungkin kelebihan dan kehebatan dia. Dia mau lewat, laut terbelah. Nggak taunya mukjizatnya Nabi Musa. Dia berjalan dengan pasukannya, dengan prajuritnya. Lalu di tengah laut dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala itu air. Subhanallah, itu air benda cair ya, tapi bisa mengeras. Kalau sekarang kita bisa bayangin kayak es balok gitu ya. Kayak es balok besar. Tebing, seperti tebing, mengeras. Zaman dulu mungkin nggak bisa bayangin, susah bayang gimana itu. Fakana kullu firqin katawdil azim. Itu seperti tebing mengeras itu air. Jadi dengan kekuasaan Allah, yang keras bisa jadi cair, besi bisa mencair. Mukjizat Nabi Daud ya. Wa alanna lahul hadid. Kami leleh, kami jadikan lembut cair itu besi. Subhanallah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Fir'aun pada saat itu menyatakan taubat. Amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku beriman seperti yang diimani oleh Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Al-ana wa qad asaita qablu, kata Allah. Sekarang ente mau taubat, ente menyatakan iman, kamu menyatakan iman. Kemarin kemana aja ente maksiat? Kemarin kamu bermaksiat, wa qad asaita qablu, kamu sudah bermaksiat. La ilaha illallah. Fas-sabiqati sabqa, malaikat yang dengan cepatnya membawa arwah orang-orang mukmin ke dalam surga. Fal mudabbirati amra. Apa fal mudabbirati amra? Malaikat yang mengatur urusan dunia. Al mudabbir, dabbara yudabbiru. Fal mudabbirati amra, malaikat yang mengatur. Al malaikatu tudabbiru dunya ay tanzilu bi tadbirihi wa jawabu hadil aqsam mahdhufun. Aila tub'atsunna ya kuffara Makkah wa huwa amilun fi yauma tarjuf rajifah. Malaikat yang mengatur urusan dunia atas perintah Allah. Tanzilu, dia turun bitadbiri dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas perintah Allah. Al-mudabbir, Allah taala al-mudabbir yang mengatur, al-musakhir yang
Al-Musakhir juga yang mengendalikan. Al-Musakhir yang mengendalikan, Al-Mudabbir yang mengatur. Ya Mudabbir, Dabbir. Ada kadang doanya para ulama yang sering kita dengar, ya Mudabbir, Dabbir, ya Musahil, Sahil. Wahai Allah Ta'ala, Engkau yang mengatur, maka aturlah urusan kami. Ya Musahil, Sahil, yang memudahkan urusan, mudahkanlah urusan kami. Ya Musahil, Sahil, sahal, mudah. Kalau sulit, Sa'ab, Sa'ab. Atau al-yusur, kemudahan. Kesulitan, al-usur. Inna ma'al usri yusra. Al-usur, kesulitan pakai ain. Kalau pakai ya, al-yusur, kemudahan. Allah. Apa di doa Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma ya 'azima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathiral jud, ya wasal ata, ya khafil lutf, ya jamilas sun', ya haliman la ya'jal, salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim wa radha 'ani sahabat ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassira kulli asir, ya muyassira kulli asir, ya Allah yang memudahkan segala yang sulit. Ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya mughniya kulli faqir, wa ya muqawwiya kulli dhaif, wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulli asir. Permudahlah atau mudahkanlah segala yang sulit. Yassir alaina kulli asir, fataisirul asir alaika yasir. Memudahkan yang sulit bagi engkau mudah, memudahkan yang sulit bagimu mudah. Yassir alaina kulla asir, fataisirul asir alaika yasir. Ya man la yahtajil bayan wa tafsir, ya Allah zat yang tidak membutuhkan penjelasan dan tafsir. Hajatuna ilaika katsir, hajat kami, kebutuhan kami kepadamu banyak, hajat kami banyak. Maka kita serahkan semua perkara urusan kita kepada Allah. Biarlah Allah Ta'ala yang mengaturnya. Biarlah Allah Ta'ala yang mengaturnya, tentu dengan perantaran malaikat yang membawakan itu rezeki kepada kita, yang mengarahkan itu rezeki kepada kita. Tapi pemberi rezekinya Allah, datangnya dari Allah, bukan dari malaikat. Malaikat yang mengatur. Fal mudabbirati amra, malaikat yang mengatur urusan dunia dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Semua makhluk yang ada di muka bumi tentu dengan izin Allah Ta'ala yang memberikan perintah kepada mereka atas perintah Allah. Allahu Rabbi la uridu siwahu, hal fil wujudi haqiqatun illahu, al-bar wal bahru min anwari hikmatihi, Asyamsu wal badru min anwari hikmatihi, wal bar wal bahru faydun min atayahu. Allahu Rabbi la uridu siwahu, Allah Ta'ala Tuhanku, aku tidak menginginkan yang lain. Allahu Rabbi la uridu siwahu, hal fil wujudi haqiqatun illahu, illahu, tapi dibaca illahu. Apakah ada di alam semesta ini yang sesungguhnya hakikatnya kecuali hanya Allah Ta'ala yang maha ada, yang keberadaannya abadi, selalu ada, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan kita terbatas, kontemporer, sesaat, ada masanya, ada waktunya. Malaikat juga ada masanya. Nanti malaikat nggak ada, sebelumnya nggak ada, diadakan oleh Allah, nanti nggak ada lagi. Bukan cuma kita yang mati, malaikat juga semuanya akan musnah, akan tidak ada, akan lenyap, akan fana. Semuanya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fana, akan sirna, akan lenyap, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbi la uridu siwahu, hal fil wujudi haqiqatun illahu, asyamsu wal badru min anwari hikmatihi. Matahari dan bulan di antara cahaya hikmahnya, pancaran cahaya hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal bar wal bahru, daratan dan lautan, faydun min atayahu, sebagian daripada pemberiannya. Semua yang kita lihat, yang kita nikmati, yang kita saksikan di dunia ini, di muka bumi ini, di langit dan di bumi ini, semuanya ciptaan Allah, pemiliknya Allah, yang mengaturnya juga Allah, semuanya punya Allah.
yang mengatur, yang mengendalikannya Allah Ta'ala. Al-Musakhir, Al-Mudabbir yang mengatur, Al-Musakhir yang mengendalikan. Makanya doa naik kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Habis itu baca juga doa ayat Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Disingkat jadi BMW. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Makanya kita kalau kita pergi jalan, kita jalan jangan OTW, BMW sekarang ganti. OTW nih. Lagi di mana OTW nih? Siap-siap jalan. Bukan OTW, BMW. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ganti on the way, OTW on the way dengan BMW. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jangan OTW sekarang, ganti dengan BMW. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bukan mobil BMW. BMW. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Baca doa itu. Masih banyak doa-doa perjalanan. Ada lagi yang biasa dibaca kalau kita pergi haji, umroh, mau keluar kota jauh-jauh. Khususnya orang mau pergi haji, mau berangkat umroh atau haji, dibacain tuh apa? Sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya biasanya tuh? Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wahfadhni wahfadh ma ma'i wa ballighni ma ma'i. Itu bukan cuman hanya buat orang pergi haji, umroh jauh-jauh, enggak. Buat kita jalan walaupun keluar kota, ke Jawa, kemana. Bukan hanya buat orang pergi haji aja. Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wahfadhni wahfadh ma ma'i wa ballighni ma ma'i. Habis itu baca Fatihah. Diulang lagi, Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wahfadhni wahfadh ma ma'i wa ballighni ma ma'i, baca ayat kursi. Diulang lagi, baca kulhu al-falaq an-nas inna anzalnahu li ilafi Quraisy. Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i, ya Allah selamatkanlah aku dan yang besertaku dan segala yang menyertaiku. Wahfadhni wahfadh ma ma'i, jaga pelihara aku dan yang ada bersamaku, baik orang-orang maupun benda-benda barang-barang yang bersamaku. Wabalighni wabaligh ma ma'i, sampaikan aku. Wabalighni wabaligh ma ma'i, sampaikan aku dan barang-barang seluruh yang menyertaiku. Wabalighni wabaligh ma ma'i. Salimni ihfadhni balighni. Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i. Wahfadhni wahfadh ma ma'i. Wabalighni wabaligh ma ma'i. Ada lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allahumma sallimna wa sallim minna wa ruddana salimin. Wahab li kullin minna ma wahabtahu lil ghanimin. Allahumma sallimna wa sallim minna wa ruddana salimin. Wahab li kullin minna ma wahabtahu lil ghanimin. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada lagi doa-doa yang lain. Juga kalau kita bepergian baca li ilafi Quraisy. Baca li ilafi Quraisyin, itu baca surah li ilafi Quraisy. Subhanallah, akan dijaga, dipelihara, dan nggak akan kekurangan urusan ongkos, urusan rezeki, bekal, nggak akan kekurangan bekal, nggak bakal kehabisan bekal di tempat orang, di kampung orang, nggak bakal kehabisan bekal. Ini rahasia nih, rahasia tapi boleh disampaikan ke orang lain. Baca li ilafi Quraisyin ilafihim, itu surah itu dibaca kalau kita bepergian. Nanti ada aja kita dapat rezeki yang nggak diduga-duga, yang nggak disangka-sangka. Baca li ilafi Quraisy, baca ayat laqad ja'akum 7 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apalagi kalau dilanjutkan fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Itu baca laqad ja'akum 7 kali. Walaupun kita nggak bepergian, pagi sore, setiap hari baca 7 kali, paling nggak pagi dah. Setiap hari baca laqad ja'akum 7 kali. Dan orang yang baca laqad ja'akum 7 kali, dia nggak bakal mati hari itu, nggak bakal meninggal hari itu. Kalau dia masih meninggal, dibikin lupa sama Allah. Dia lupa baca itu. Kalau dia bakal meninggal, dia lupa hari itu nggak baca laqad ja'akum 7 kali. Insya Allah begitu kata para ulama.
Baca laqad ja'akum, insyaallah kalau dia baca laqad ja'akum nggak akan meninggal dengan izin Allah Ta'ala. Kalau ternyata hari itu dia bakal meninggal, dia lupa nggak baca. Nah tadi ente lupa kan nih? Udah baca belum nih hari ini nih? Ayo hati-hati tuh. Hati-hati kalau lupa. Kalau nggak baca laqad ja'akum 7 kali, hati-hati. Hati-hati kalau lupa nggak baca. Baca laqad ja'akum 7 kali. Oh, ini banyak betul ini pertanyaannya. Banyak yang nanya ini ya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menguburkan ari-ari bayi secara syariat saat ini di masyarakat ada yang menguburkan bersama dengan pulpen, pensil dan lainnya untuk maksud tertentu, apakah termasuk syirik? Ini adat ya, adat orang kita. Ari-ari dikuburin, dipakai lampu, di situ dikuburin, disertakan ada pensil, buku tulis, biar tuh anak pintar bisa belajar, rajin belajar, biar pintar, biar kalaupun dikuburin di situ diikut sertakan pensil, pulpen, buku tulis, kalau kagak belajar ya nggak mungkin pintar lah, nggak mungkin pintar kalau dia kagak belajar ya, kalau dia malas ya. Walaupun itu bukan dari ajaran syariat, ajaran Islam nggak ada. Zaman dulu orang-orang soleh nggak ada seperti itu. Jadi nguburin ari-ari pakai lampu. Kalau pakai lampu ya tujuannya biar tanda, biar orang tahu bahwa di situ ada ari-ari, biar supaya nggak dideketin sama binatang buas, nggak dimakan. Itu tujuannya. Tapi kalau tujuannya itu tadi dikuburin juga di pensil, buku tulis, bakal jadi pintar kalau dia yakin ke situ, ya nggak boleh, jelas syirik itu kalau dia yakin. Tapi kalau cuman hanya berharap mudah-mudahan ya nggak sampai syirik tentunya. Insya Allah nggak sampai syirik, tapi kalau ya semua tergantung keyakinannya dan niatnya. Kalau niat tujuannya dia yakin seperti itu bukan dengan izin Allah Ta'ala, jelas syirik. Tapi kalau semuanya dengan kehendak Allah, dia gantungkan dengan biiznillah, dengan kehendak Allah, bimasyiatillah, dengan keinginan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehendak Allah, bimasyiatillah, ya maka enggak syirik. Ya, tapi mubadzir, mending kasihin ke orang, kasihin ke anak yang pengen belajar, pensil, pulpen, buku tulis, sedekahin daripada dikuburin, sayang. Mubadzir ya. Apakah kita boleh pindah-pindah madhab? Semua kita sesuai dengan keadaan yang ringan. Kalau nggak salah udah pernah saya jawab ini. Talfik itu pindah-pindah madhab nggak boleh. Kalau kita mau pindah ke madhab Maliki, kita kan Syafi'i ini kebanyakan mayoritas di Indonesia. Kita mau pindah ke Maliki, pelajari semuanya. Pelajari madhab Imam Malik bin Anas, madhab Maliki semuanya, nggak boleh. Yang ringan-ringan kita ambil, nggak boleh. Habib Abdul Al-Haddad saja yang sudah mencapai derajat mujtahid mutlak seperti imam madhab yang 4, Habib Abdul Al-Haddad berarti beliau tetap menjaga adab. Karena leluhurnya guru-gurunya madhabnya Syafi'i, beliau juga tetap mengikuti madhab Imam Syafi'i. Laulal adab ma'as salaf laqalladnal Imam Malik fil miyah. Saya berarti Habib Abdul Al-Haddad mengatakan kalau bukan karena saya menjaga adab kepada para leluhur saya, orang tua saya, kakek nenek moyang saya, Imam Abdurrahman Segaf, Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Imam Ahmad Al-Muhajir. Kalau bukan karena menjaga adab kepada mereka, saya akan ikut madhab Malik dalam urusan air, dalam urusan bersuci karena lebih mudah. Tetapi beliau tetap bermadhabkan kepada Imam Syafi'i karena mengikuti ajaran orang tuanya, guru-guru sebelumnya. Karena menjaga adab. Apalagi kita ya Allah yang bodoh ini, yang nggak ngerti apa-apa nih. Jangan, udah kita tetap konsisten di dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau mau pelajari seluruhnya. Ini banyak banget pertanyaannya nih. Apakah pengertian dari janji, ikrar, sumpah, baiat, mubahalah? Ya Allah. Menurut fikih apa hukumnya jika kita mengingkari dari salah satunya termasuk ke dalam golongan munafik? Mengingkari sumpah ya harus dia bayar kafarah, bayar tebusan sumpah, memberi makan 10 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Ya, semua orang tergantung niatnya waktu dia bersumpah. Waktu dia ikrar janji pakai Al-Quran, dia disumpah, misalkan pejabat, sumpah pakai Al-Quran, sumpah setia untuk dia menjalankan tugas dengan baik. Tapi waktu di dalam hatinya, dia nggak karena Allah,
sumpahnya nggak sungguh-sungguh. Nah nanti kalau ada kesempatan gue mau korupsi, kalau ada kesempatan saya mau begini. Ya Allah Ta'ala maha tahu niatnya. Kalau dia nggak sengaja tiba-tiba dia melanggar sumpahnya, ya dia harus membayar kafarah, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan dibuat main-main. Nah, nanti kan ada tebusannya, nanti tinggal kita kafaratul yamin, bayar kafarah. Ada bagian pejabat katanya begitu, disumpah pakai Al-Quran, ntar bayar kafarah gampang. Astagfirullah. Itu Allah Ta'ala maha tahu niatnya, maha tahu niat busuknya ketika dia akan melanggar sumpahnya. Tentu dosa besar. Al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Al-yaminul kadzibah disebut dengan al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Kenapa? Sumpah yang dusta. Al-yaminul kadzibah disebut dengan al-yaminul ghamus di dalam sebuah hadis. Yaghmisu sahiba ilan nar, akan menenggelamkan si pemiliknya, si pelakunya ke dalam neraka. Yaminul ghamus, sumpah yang akan menjerumuskan, menenggelamkan si pelakunya ke dalam neraka. Al-yaminul ghamus, sumpah palsu, sumpah bohong, sumpah dusta. Ya adapun ikrar, baiat, mubahalah ini lain lagi pembahasannya. Jadi kalau seseorang dua orang atau dua kelompok, masing-masing dia menyatakan kalau saya bohong, saya berani diazab, dikutuk oleh Allah Ta'ala. Kalau saya berdusta, itu masing-masing kedua belah pihak begitu. Dua orang atau kedua belah pihak. Nanti akan terlihat siapa yang bohong, siapa yang dusta. Maka dia akan mendapatkan balasan, kutukan, azab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin, maksudnya itu. Jadi ini doa masuk rumah ini. Ini doa masuk rumah. Ayat Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja. Di sini salah tulis nih. Mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Itu doa masuk rumah. Itu doa masuk rumah. Saya mau tanya bagaimana cara menyikapi orang tua yang selalu mengeluarkan sumpah serapahnya, bukan ngedoain anaknya. Itu tentu orang tua yang kurang bijaksana, orang tua yang kurang ilmu, kurang sabar, yang dia suka sumpah serapah kepada anaknya, bukan doa, bukan ucapan kata-kata yang baik, malah sumpah serapah. Semua binatang keluar ya. Yang ada di kebun binatang keluar semuanya dari mulutnya. Semua jenis makhluk gaib keluar semua. Makhluk gaib semuanya dikeluarin sama dia. Dari mulai jin, setan semuanya, astagfirullahaladzim. Ini tentu ya walaupun kita katakan emosi, gak suka, benci kepada anak itu kan darah daging kita. Anak itu kan buah hasil gimana orang tua. Anak itu gimana orang tua. Biasanya umumnya seperti itu. Al-waladu sinhu abihi, kata Rasulullah. Jadi anak itu gimana orang tuanya. Coba kalau kita melihat anak kita begini, ya mungkin kita yang begitu. Baik kita sebagai bapaknya atau emaknya nih, istri kita. Dari bapak dan ibu. Jadi yang membentuk karakter si anak dari salah satu dari kedua orang tua. Sifat-sifat orang tua, karakter orang tua akan menular kepada anaknya, akan diikuti oleh anaknya. Murid begitu juga. Kalau gurunya itu suka membenci orang lain, dikit-dikit bid'ah syirik, pokoknya ngeliat orang benci aja, nggak ada kasih sayangnya kepada, nanti muridnya akan seperti itu, akan menular penyakit gurunya, itu akan menular sifat-sifat yang jelek yang ada pada guru, pada seorang syekh, pada seorang guru akan menular kepada murid atau santrinya. Umumnya, tetapi tidak semuanya, tidak harus seperti itu, tetapi umumnya. Ya, tentu yang harus kita sikapi terhadap anak kita yang tidak sebagaimana keinginan kita harus dengan sabar. Sabar itu tanpa batas. Sabar itu nggak ada batasnya. Jangan bilang, oh sabar gue udah habis nih, kesabaran saya udah habis, udah mentok, udah habis. Sabar itu nggak ada batasnya, nggak ada habisnya. Kenapa kalau kita takziah maksudnya ya? Takziah maksudnya.
Takziah orang meninggal pakai Z, takziah orang meninggal wajahnya suka berubah sewaktu hidup. Suka berubah sewaktu hidup, maksudnya gimana? Wajahnya suka berubah sewaktu hidup. Jadi wajahnya misalkan waktu hidup dia orang baik, tiba-tiba kok menyeramkan gitu. Gitu maksudnya. Dia orang baik, orang ahli ibadah kok tiba-tiba menyeramkan. Kok tiba-tiba dia mendelik matanya. Kok tiba-tiba melotot, mendelik, merah gitu misalkan gitu ya. Tampangnya menakutkan, mengerikan. Ya mungkin itu sifat aslinya. Biasanya sifat aslinya dia sewaktu hidup. Perbuatan yang dia lakukan sewaktu hidup. Biasanya seperti itu umumnya. Kalau orang soleh dia akan senyum, akan berbinar-binar wajahnya, berseri-seri, enak dipandang, sedap. Wajahnya senyum dengan sinar yang memancar, bercahaya wajahnya. Tapi kalau orang fasik, orang munafik, pendosa-pendosa yang banyak salah, yang tidak baik akhlaknya, biasanya mengerikan wajahnya. Biasanya wajahnya mengerikan. Ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga mereka orang soleh, mengapa mereka senyum dan wajahnya enak dipandang? Karena melihat surga. Mereka melihat orang-orang soleh, gurunya, orang tuanya, para aulia diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Tapi orang-orang ahli maksiat diperlihatkan tempatnya yang bakal dia huni di dalam neraka. Makanya dia menjerit, dia mengerikan, matanya mendelik, melotot, mengerikan wajahnya. Karena apa? Karena melihat neraka, melihat tempat-tempat yang mengerikan. Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala wajah orang yang mengerikan, orang jahat, orang bejat diperlihatkan kepada mereka. Di dalam salat berjamaah, imam setelah baca Fatihah lalu membaca surah mana yang afdol? Membaca surah pendek sampai selesai atau membaca surah yang panjang cuma 2-3 ayat? Mengapa kita harus mencintai Ahlul Bait? Yang kedua, yang pertama tentu di dalam mengimami salat, para fuqaha, ulama-ulama ahli fikih membagi 3 bagian, 3 kategori surah-surah di dalam Al-Quran. Ada yang panjang namanya Tiwalul Mufassal dari surah Al-Hujurat, ada yang mengatakan dari surah Qaf Al-Quranil Majid, dari surah Al-Hujurat juz 26 sampai akhir juz 29 Al-Mursalat wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal mulqiyati dzikra. Itu akhir surah Al-Mursalat, akhir juz 29. Itu untuk sholat subuh. Untuk sholat subuh. Ada yang mengatakan subuh dan zuhur juga. Afdalnya baca surah yang panjang. Masuk juz 29 surah An-Naba Ameta Sa'alun sampai Walaili. Sampai Walaili itu untuk sholat zuhur sama isya. Untuk zuhur, asar dan isya. Ada yang mengatakan asar dan isya. Sementara dari wadduha ke bawah sampai Anas itu untuk sholat maghrib. Yang pendek-pendek itu sholat maghrib. Jadi sholat maghrib dari wadduha ke bawah, Alam Nasyrah Watini, terus sampai ke bawah sampai ke Anas. Itu untuk sholat maghrib. Tetapi sholat isya dan sholat asar dari isya dan asar dari wadduha ke atas, wal laili wasyamsi wal fajri, dan juga wasamaidatil buruj sampai kepada surah Ameta Sa'alun, Abasa wan Nazi'at, itu untuk sholat asar dan isya. Ada yang mengatakan zuhur juga, tapi pendapat yang pertama tadi ada juga zuhur itu sama subuh yang panjang katanya surahnya. Paling tidak kita harus bijaksana, khususnya di masjid, musola, di perkantoran. Orang istirahat cuma 1 jam dikasih waktu istirahatnya, atau juga mengimami orang di stasiun, di terminal, di bandara, di pasar. Jangan yang panjang-panjang. Dia nggak bijaksana. Oh, tadi digerutin orang, disumpahin sama orang. Apalagi nih tiket takut angus nih, apalagi di pesawat. Tiket angus nih kok kelamaan nih. Aduh, akhirnya bahkan kalau kita takut tiket angus, kita boleh memisahkan diri dari imam. Imamnya nggak bijaksana baca surah yang panjang. Sementara nih waktu sebentar lagi kita mau take off nih. Ini udah mau take off nih pesawat nih, langsung kita memisahkan diri, nggak apa-apa. Kita niat memisahkan diri, niat mufaraqah dari imam boleh. Jadi lebih afdol baca surah pendek lengkap daripada hanya beberapa ayat dari surah yang panjang. Lebih utama afdolnya surah yang pendek. Watini alhaqumut takatsur
Lebih utama, afdolan itu dibanding 5 ayat, 10 ayat dari Al-Baqarah, 10 ayat, 20 ayat dari Al-Imran. Lebih utama surah yang pendek tetapi lengkap, sempurna, dibanding beberapa ayat dari surah-surah yang panjang. Yang kedua, yang terakhir, mengapa kita harus mencintai Ahlul Bait? Itu perintah Allah. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, engkau mengatakan, aku tidak meminta upah dari dakwahku ini, aku tidak meminta imbalan atau upah kecuali kalian cinta kepada keluargaku. Ini atas perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala kepada Nabi agar Nabi menyampaikan kepada umatnya bahwasanya Nabi tidak meminta imbalan atau upah dari dakwahnya beliau, tetapi beliau diperintahkan oleh Allah agar umatnya beliau mencintai keluarganya. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Wajib, ini kewajiban fardu atas perintah Allah Ta'ala. Di dalam hadis juga banyak Nabi mengatakan seperti itu, agar siapa yang mencintai Fatimah dan keturunannya dan anak cucunya berarti dia mencintaiku. Siapa yang membenci Fatimah putriku dan keturunannya, maka dia membenciku. Maka aku ridho, aku mencintai orang yang membuat Fatimah cinta, yang membuat Fatimah senang, yang membuat Fatimah bahagia, dan aku benci kepada orang yang menjadikan Sayyidatina Fatimah benci, yang membuat Sayyidatina Fatimah sedih, bukan benci, yang membuat Sayyidatina Fatimah sedih, maka aku pun sedih. Aku bergembira, senang kepada orang yang membuat beliau senang. Nah, ini banyak tentang masalah Ahlul Bait, masalah yang panjang lebar, masalah yang ada sebagian orang ketika seseorang benci kepada mereka itu ada dengki di dalam hatinya. Jadi ada dengki, ada kedengkian di dalam hatinya. Sekarang jangankan orang yang awam, yang berilmu, yang alim, ulama pun ada yang hatinya kotor, yang hatinya bengkok, hatinya keruh, butek, kotor. Kenapa? Karena membenci dzurriyyahnya Rasulullah, anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka memandangnya, ya dia juga kan manusia biasa, tetapi darah siapa itu yang mengalir di tubuhnya? Darahnya Rasulullah. Yang mengalir di tubuhnya itu darah. Jadi mustahil kalau ada orang mengatakan, ya fulan, saya suka sama kamu tapi saya benci sama anak kamu, saya nggak suka sama anak cucu kamu, saya benci. Kira-kira tuh orang diterima nggak tuh cintanya, omongannya? Nggak mungkin. Kalau kamu cinta sama saya, kamu pasti cinta kepada anak cucu saya. Tapi kalau kamu benci sama saya, apa kamu mengatakan cinta kepada saya tapi kamu benci kepada anak cucu saya, nggak mungkin, saya nggak terima. Cintamu palsu, cintamu bohong. Cintamu bohong dan palsu. Ngaku cinta sama Nabi tapi benci kepada keluarganya, percuma. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala cintanya kepada Allah, cintanya kepada Nabi. Ini mungkin sering kita dengar para ulama-ulama mengenai masalah ini, dan insya Allah juga mudah-mudahan ya saya akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangankan Ahlul Bait, jangankan dzurriyyahnya Nabi, anak cucunya Nabi, orang Arab secara umum, hubbul Arab minal iman wa bughdul Arab minan nifaq, kata Nabi. Cinta kepada orang Arab itu bagian daripada iman, termasuk iman. Benci kepada orang Arab itu termasuk nifaq, sifat nifaq, orang munafik. Orang munafik benci kepada orang Arab, apalagi ini bukan orang Arab biasa, ini Ahlul Bait, keturunannya Nabi. Anak cucunya Nabi bukan hanya Arab biasa, tetapi anak cucunya Nabi. Arab yang biasa saja, umum saja, tanda orang munafik yang membencinya, dan yang mencintainya tanda orang yang beriman, apalagi ini bukan orang Arab biasa, ini adalah anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga bukan untuk berbangga-bangga ketika mereka nisbah kepada Nabi. Mereka anak cucunya Nabi ini menjadi teladan, menjadi contoh. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk menjadikan mereka sombong, apalagi sombong dan berbangga-bangga, tetapi mereka harus bersyukur ditakdirkan dan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai anak cucunya, keturunannya Nabi, tetapi mereka juga mengemban tugas, punya tanggung jawab, harus menjadi contoh teladan di masyarakat, menjadi contoh dalam segala kebaikan. Dan mereka mendapatkan 2 pahala. Mereka berbuat baik dapat 2 pahala, berbuat salah juga dapat dua kesalahan, 2 dosa. Sehingga mereka mudah jadi orang soleh, jadi walinya itu lebih mudah.
Jadi walinya itu lebih mudah dibanding yang non habaib, yang bukan dzurriyyahnya Nabi. Ya karena darahnya darah siapa? Bibitnya bibit unggul. Bibitnya bibit unggul, dan mereka ketika sudah bertobat, sudah berbuat baik, mereka ketika benar, mereka mendapatkan 2 pahala. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi tidak diajarkan kepada mereka bangga, sombong, angkuh dan sebagainya. Jangankan berbangga dengan orang lain, berbangga dengan amalnya sendiri aja nggak boleh. Bangga dengan amal sendiri aja nggak boleh, apalagi bangga dengan orang lain, dengan ayahnya. Kakek saya fulan, buyut saya fulan, ayah saya fulan, ulama besar waliullah. Tapi ente siapa? Kamu ini siapa? Kamu harus menjadi teladan, contoh. Kamu harus menapaki jejak mereka. Kamu harus berjalan sesuai dengan manhaj, metode mereka, jalannya mereka. Nah, kalau kita berpaling dari mereka, ya maka kita sangat amat menyesal, kita sangat amat celaka. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marja' wal ma'ab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman Al-Qur'an yang sahih kepada kita. Semoga Allah taala jadikan Al-Qur'an sebagai obat kita dari penyakit yang zahir dan yang batin, yang akan mengobati penyakit yang zahir yang ada pada diri kita. Semoga Al-Quran menjadi penghibur kita, menjadi obat kita. Al-Quran menjadi syafaat bagi kita nanti di akhirat, yang akan menolong kita, membantu kita, meringankan siksa dan meringankan beban kita, tanggung jawab kita nanti di akhirat, meringankan kesulitan kita, meringankan apapun yang akan menyulitkan kita nanti di akhirat. Semoga Al-Quran akan menjadikan syafaat bagi kita, akan menolong dan membantu kita nanti di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa shifaa'a sudurina. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana